Eyang Putri, sama-sama anak boy. Eyang masih terkesan dengan sarung tinjumu itu. Hehe. Yoseko, terima kasih Eyang. Semua budi baik Eyang mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Gunadarma, terima kasih Nak Yus. Tetap bersemangat ya. Hambali, terima kasih Eyang. Kami mohon maaf. Gunadarma, sama-sama Nak Hambali. Tetap bersemangat, pantang menyerah. Herlan, terima kasih Eyang. Kami telah merepotkan. Gunadarma, sama-sama Nak Herlan. Semua mencarimu sampai ke ujung dunia. Herman, maaf Eyang, kami merepotkan. Gunadarma, sama-sama Nak Herman. Kalian kembar memang sulit dibedakan. Cekdanu, Eyang, terima kasih atas semua budi baik Eyang. Gunadarma, sama-sama Nak Cekdanu. Jaga mereka baik-baik. Kalian kelak akan menjadi superhero. Setelah selesai saling berpamitan, Cekdanu, kini saatnya kita kembali. Taruh telapak tangan kalian satu persatu di atas tangan kananku. Pejamkan mata kalian. Maka satu persatu mereka menuruti apa yang diberitakan Cekdanu serta disaksikan oleh Eyang Gunadarma suami istri. Angin puting beliung mendengung, memutar semua yang ada, membentuk semacam siklon menyedot semua pendaki Gunung Semeru, membawa mereka ke Gua Kalimati, Gunung Semeru selama kurun waktu 1187 tahun dalam sekejap. Berakhir di Kalimati. Satu persatu mereka jatuh di depan Gua Kalimati, Gunung Semeru, dalam keadaan pingsan. Hanya satu orang yang sadar. Cekdanu segera masuk ke dalam gua mengembalikan dua baju putih dakon ke lubang untuk dakon. Kemudian keluar lagi dari gua bersemedi mengheningkan cipta. Dilihatnya secara samar-samar, seorang tua mirip Mahapacik Gajah Mada menghampirin satu persatu yang sedang pingsan dan mengusap masing-masing dai untuk menghapus memori tentang petualangan mereka. Cekdanu, kami sudah pulang Eyang. Atas restu Eyang, kami telah berhasil membawa dua batu biji dakon kembali. Eyang Gajah Mada, terima kasih cucuku. Seperti biasanya, Eyang sudah menghapus memori dalam pikiran mereka agar tidak bingung memasuki lorong waktu yang tidak masuk akal bagi manusia zaman sekarang. Hanya cucuku Danu yang tidak aku hapus. Beberapa saat kemudian, bayang-bayang samar kemudian hilang dari pandangan Cekdanu. Satu persatu mereka baru sadar. Orang pertama yang sadar adalah Diana Sunaringsasi, yang segera menampiri Cekdanu seraya berkata, "Jack, di mana kita sekarang? Kapan kita berangkat ke Kalimati?" Sambil mengecup dahi Diana, Cekdanu tunggu mereka bangun dari tidurnya. Rupanya mereka sangat pulas. Segera Jack menjawab demikian untuk menyamarkan jawaban kepada Diana yang baru siuman agar tidak menanyakan peristiwa yang lain. Berturut-turut mereka yang baru sadar Yus, disusul oleh Boy Gatot, Hambali, Herlan dan Herman, nampak bangun seperti orang limbung. Boy Gatot, wah, tidur benar-benar nyenyak. Tetapi kenapa tidurnya di rerumputan ya? Semalam rasa bermimpi yang gak karuan ujung pangkalnya. Rasanya aku lihat Candi Borobudur, nampaknya seperti candi belum selesai. Hambali, lah, kenapa aku tidur di rerumputan juga ya? Nyenyak lagi. Hanya kepalaku agak pening. Rasanya aku juga ke Candi Borobudur melihat peletakan batu yang terakhir. Masa sih aku bisa melihat Gunadarma perancang Candi Borobudur yang sudah renta? Gak masuk akal lah. Kamu di sini juga, Herlan dan Herman.
menyusul hiburan kita. Herlan, benar, aku Herlan. Tahu-tahu sudah ada di sini. Membingungkan. Kalian memakai pakaian naik gunung, aku memakai baju komber begini. Nanti dikira orang tidak waras. Pinjami aku pakaian lebihmu dong. Herman, aku juga. Kini Jack Danu baru bersenyum lega. Mereka benar-benar tidak mengetahui masa lalu yang baru saja mereka alami. Kalau mereka tahu, pasti orang akan mentertawakan. Mana ada orang zaman now bisa masuk lorong waktu ratusan tahun. Nonsen lah, Jack Danu. Mari kita bersiap-siap ke Kalimati yang tidak jauh dari sini. Ambil perlengkapan kalian, segera kita berangkat. Jangan menunggu lama, nanti bisa tidur selamanya di sini. Mendengar kalimat tidur selamanya di sini, rupanya menggugah semangat mereka untuk segera mengambil peralatan mereka yang tersimpan di dalam gua. Boy Gatot, aku sudah siap. Biasa sore hari kita datang di Kalimati. Sekarang pagi-pagi sekali aku baru sampai. Pasti semua orang heran. Jam berapa kita berangkat dari Ranukumbolo? Hambali, benar juga Boy. Pasti mereka nanti melongok dari tenda mereka. Ada pendaki yang berani berjalan di malam hari. Hihihi, Jack Danu, mari kita berangkat. Mereka semua berjalan mengular. Di depan Jack Danu, Diana, Yus, Boy, Hambali, Herman, dan Herlan. Berjalan agak cepat agar segera sampai di Kalimati bersama para pendaki yang menunggu teman mereka naik ke puncak Semeru. Sementara mereka sebagian tidak ikut naik ke puncak karena mereka merasa belum kuat atau merasa hanya diperbolehkan sampai di Kalimati saja. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Boy. Banyak orang melongok lewat resleting tendanya melihat kedatangan grup Jack Danu. Karena biasanya pendaki gunung di sore hari, kini ada yang datang menjelang pagi. Ada pendaki yang bertanya, "Baru datang, Mas?" Boy Gatot, "Benar, kami baru datang, pendaki. Jam berapa berangkat dari Ranukumbolo? Malam ya? Apa tidak gelap?" Boy Gatot menjawab sekenanya, "Ya kita semua berangkat malam hari untuk melatih mata kita melihat malam dalam gelap. Lama-lama bisa melihat." Kemudian grup Jack Danu mencari tempat kosong untuk mendirikan tenda. Beberapa saat tenda berdiri, kemudian mereka meneruskan tidur yang dirasa belum pulas tidur semalam sambil menghindari dinginnya puncak Gunung Semeru di Kalimati. Beruntung Jack Danu selalu membawa tenda ukuran besar, bisa digunakan berempat, sehingga Herlan dan Herman bisa tidur di tenda Jack Danu. Tepat jam 10, saat para pendaki gunung turun dari puncak Semeru menuju camp Kalimati, mereka pada bangun. Ternyata minuman hangat susu coklat sudah tersedia. Boy Gatot, "Wah, enak tenan minum hangat ini. Siapa yang mengambil air ke sumber mani ya?" Diana Sunaringsi. "Siapa lagi kalau bukan Jack. Dia pagi-pagi sudah bangun mengajak Herlan dan Herman agar tahu tempat untuk mengambil air di sumber mani." Setelah selesai minum susu coklat panas, kini Jack memanggil semua temannya untuk duduk membuat setengah lingkaran, untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar terhapus memori petualangan melalui lorong waktu 1187 tahun silam. Jack Danu, rasanya semalam semua bermimpi. Dan ketika terbangun dari tidur, ternyata kita tidur di rerumputan. Adakah yang dapat memberikan penjelasan kepadaku? Bagaimana Boy dapat memberikan gambaran tentang mimpi semalam? Boy Gatot, "Ya benar Jack, aku rasanya bermimpi antara nyata dan tidak. Dan lagi pula mimpi terputus-putus. Biasalah mimpi ketemu dengan wanita cantik yang sempat aku tolong bersama dengan temanku. Tetapi aku tidak jelas siapa teman bersamaku. Sulitlah untuk diingat, namanya juga mimpi."
Kalau diingat susah, nanti kalau tidak diingat malahan muncul dengan sendirinya. Cek Danu. Kalau Hambali bagaimana? Mimpi juga? Hambali. Benar, Jack. Aku juga bermimpi. Mengenal dua wanita cantik dengan temanku, tetapi tidak jelas siapa temanku. Yang paling aneh, aku mimpi bisa naik kuda. Seperti mimpiku 6 bulan lalu, juga bisa naik kuda. Padahal aku tidak pernah belajar. Soalnya aku tidak punya kuda. Hehehe.